Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan penjagaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan keselamatan, afiyah kepada orang-orang yang Allah kehendaki sebagai karunia bagi mereka. Hidayah, penjagaan, keselamatan itu karunia. Fadl. Disebut fadl karena di atas batasan impas. Impas itu adil. Kondisi di mana antara perbuatan dengan balasan sama persis. Sedangkan hidayah, penjagaan, keselamatan itu fadl di atas impas. Artinya apa? Artinya sebetulnya perbuatan kita, amal kita itu sedikit. Bahkan kebanyakan perbuatan kita tidak sempurna. Banyak yang tidak ikhlas. Banyak yang tidak sesuai tuntunan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan banyak. Andaikan amal kita digunakan untuk menukar hidayah, penjagaan, dan keselamatan dari Allah, sebetulnya nggak cukup. Tapi Allah berikan itu. Makanya disebut dengan fadl. Wa yudhillu man yasha'u wa yukhdhilu wa yubtali adlan. Dan Allah memberikan kesesatan, dan Allah memberikan kehinaan. Dan Allah berikan bala atau musibah kepada hambanya adlan, sebagai bentuk keadilan atas mereka. Nah, perhatikan, kalau kesesatan, kehinaan, bala atau musibah itu adil, artinya sama persis, impas. Maksiatnya sekian, maka balasannya juga sekian, persis sama. Maka kesesatan, kehinaan, musibah yang menimpa seseorang itu semata-mata karena perbuatan dia sendiri, sebagai balasan atas perbuatan dia sendiri yang impas, sama persis, tidak lebih. Artinya tidak mungkin seseorang melakukan maksiat sekian, kemudian Allah berikan balasan berupa kesesatan, kehinaan, atau musibah yang lebih besar dari kadar maksiat itu. Tidak mungkin. Bahkan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Artinya maksiatnya sekian, kemudian maksiat yang sekian ini tidak dibalas. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu karena perbuatan tangan kalian sendiri, karena maksiat kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah banyak maafkan. Jadi banyak maksiat yang dilakukan oleh hamba dimaafkan oleh Allah, enggak dibalas. Kalau maksiatnya 10, dikasih balasan 10 juga, binasa kita. Tidak akan bisa kita hidup di dunia kalau seperti itu. Tapi terkadang seseorang melakukan maksiat 10, yang Allah balas cuma 2 saja, atau hanya 1 saja. Yang 8, yang 9 ini Allah maafkan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, Allah subhanahu yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah berikan kesesatan kepada orang-orang yang Allah kehendaki pula. Wa hadza biqada'illahi wa qadarihi. Dan ini semua terjadi atas qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu yahdi man ya'lamu annahu yasluhu lil hidayati. Namun Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah tahu bahwasanya dia memang layak mendapatkan petunjuk. Wa yahdi man yahrisu 'ala talabil hidayati wa yuqbilu 'alaiha. Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang semangat untuk mencari hidayah dan mau menerima hidayah. Fa innallaha yuyassiruhu lil yusra. Karena Allah akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang mencari kemudahan, artinya mencari kebaikan akhirat. Orang yang ingin cari hidayah, pasti Allah akan kasih hidayah. Orang yang mencari hidayah akan Allah mudahkan mendapatkan hidayah.
Maka hidayah itu dicari, jemput, bukan ditunggu. Wa yudhillu man yasha'u bisababi i'radihi an talabil hidayati wal khairi. Dan Allah memberikan kesesatan kepada orang-orang yang karena sebab berpalingnya dia dari mencari hidayah dan kebaikan, fayudhilluhu Allahu uqubatan lahu ala i'radihi. Maka Allah berikan dia kesesatan sebagai bentuk hukuman karena dia berpaling dari mencari hidayah. Wa adami raghbatihi fil khairi. Nah, karena dia tidak punya keinginan untuk mencari kebaikan. Nah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan memberikan kesesatan kepada orang yang Allah kehendaki. Namun bukan berarti random. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dia mau usahakan sebab-sebab hidayah. Dia mau menuntut ilmu, dia mau baca Quran, dia mau kumpul dengan orang soleh, dia mau mendirikan sholat. Ini sebab-sebab hidayah, maka Allah akan kasih hidayah. Dan Allah memberikan kesesatan kepada orang-orang yang memang dia menjalankan sebab-sebab kesesatan. Tidak mau nuntut ilmu, kumpul dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang buruk, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, menolak nasihat, menolak dalil, dan seterusnya. Maka Allah pun kasih kesesatan. Jadi, hidayah dan kesesatan itu takdir Allah. Namun bukan berarti random. Karena Allah tentukan takdir dengan sebab-sebabnya. Tentu ada sebabnya. Allah kasih hidayah kepada orang yang menjalankan sebab hidayah. Allah kasih kesesatan kepada orang yang menjalankan sebab kesesatan. Yudhihu dzalika qauluhu ta'ala. Ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa orang yang suka memberi, suka bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya al-husna. Al-husna di sini maksudnya surga. Membenarkan adanya surga berarti dia beriman, akidahnya benar. Maka fasanuyassiruhu lil yusra. Akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan jalan kemudahan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat Al-Lail ayat yang ke-7. Maka perhatikan di sini, hidayah itu didahului dengan adanya sebab. Sebabnya apa? A'ta, suka bersedekah. Wattaqa, dia bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saddaqa bil husna, membenarkan adanya surga. Berarti dia akidahnya benar, berarti dia belajar akidah dan dia meyakininya. Ini sebab-sebab hidayah. Maka baru Allah kasihkan yusra, Allah kasihkan kebahagiaan. Fasara sababu minal abdi. Maka sebab untuk mendapatkan hidayah dilakukan oleh hamba. Wal qadaru min jihatillahi subhanahu. Namun keputusannya memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang dia bakhil, pelit, wastaghna, dan dia merasa cukup, merasa hebat, tidak butuh pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga. Berarti akidahnya tidak benar. Akidahnya menyimpang. Berarti dia enggak belajar akidah. Maka fasanuyassiruhu lil usra. Akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan dunia dan akhirat. Maka perhatikan di sini, orang yang mendapatkan kesulitan di dunia dan akhirat itu gara-gara dia menempuh sebab-sebab kesulitan, sebab-sebab kesesatan. Dia bakhil, enggak mau sedekah. Dia enggak pernah berdoa kepada Allah, merasa cukup dari pertolongan Allah, dan akidahnya menyimpang. Ini sebab-sebab kesesatan, maka Allah berikan kesesatan. Fasara sababu minal abdi wal qadaru minallahi. Maka sebab-sebab itu dilakukan oleh hamba. Namun qadarnya, ketetapannya memang dari Allah Azza wa Jalla. Walakin qaddarahu Allahu uqubatan lahu. Namun Allah takdirkan dia sesat sebagai bentuk hukuman atas dia karena dia menempuh jalan-jalan kesesatan, sebab-sebab kesesatan. Faqaddarallahu al-hidayata fadlan minallahi azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla menakdirkan hidayah bagi seseorang sebagai bentuk fadl. Tadi fadl itu lebih dari impas, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Takarrama 'ala asy-syakhs alladhi yuridul khaira wa yuridul hidayata. Allah memuliakan
Orang-orang yang memang dia menginginkan kebaikan dan mencari hidayah. Fayassiruhullahu lil khairi wa li fi'lihi. Maka Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah atas kebaikan yang dia lakukan dan atas perbuatan dia menempuh jalan-jalan hidayah, menempuh sebab-sebab hidayah. Wa hadza li maslahatihi la maslahatin lillahi azza wa jalla. Dan itu untuk kemaslahatan dia sendiri. Ya, hamba atau manusia menempuh sebab-sebab hidayah, dia beramal soleh, dia menjalankan syariat, dia menuntut ilmu. Itu untuk kemaslahatan dia, bukan kemaslahatan Allah. Andaikan semua orang kufur kepada Allah, semuanya maksiat kepada Allah, maka Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Wa amma idlalud dhallina fa'adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika Allah berikan kesesatan kepada orang-orang yang sesat, maka ini adalah sikap yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan lahum ala i'radihim wa adami iqbalihim 'alal khairi. Sebagai bentuk balasan atas mereka karena mereka berpaling dari kebaikan dan tidak mau menerima kebaikan, wa ala ta'atillahi azza wa jalla, dan juga mereka berpaling dan tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Maka ketika Allah timpakan kesesatan kepada seseorang atau musibah, ini adil. Karena itu adalah balasan yang pas untuk mereka atas perbuatan mereka sendiri. Karena sebab-sebab yang mereka tempuh sendiri. Lam yudlimhum syai'an. Allah tidak zalim kepada mereka sama sekali. Lihada najidu fil ayati. Oleh karena itu, kita dapati dalam ayat, Wallahu la yahdil qawmadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 264. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Al-Maidah ayat 108. Faja'ala al-dhulma wal-kufra wal-fisqa asbaban li'adamil hidayati. Dalam ayat-ayat di atas, Allah jadikan kezaliman, kekufuran, kefasikan sebagai sebab mereka-mereka itu tidak dapat hidayah. Nah, jadi mereka tidak dapat hidayah, mereka itu sesat karena ulah tangan mereka sendiri. Karena mereka menjalani sebab-sebab kesesatan dengan melakukan kezaliman, dengan melakukan kekufuran, dengan melakukan kefasikan. Wa hadhi min af'alil ibadi jazahum 'alaiha. Dan sebab-sebab kesesatan itu, itulah amalan yang dilakukan oleh hamba. Sehingga Allah balas, Allah hukum mereka dengan Allah timpakan kesesatan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Adalan minhu la dhulman. Dan itu sikap yang adil dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman sama sekali. Di sini Syekh Shalih Fauzan ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kesesatan yang menimpa seorang hamba itu didahului oleh sebab-sebab. Si hamba ini melakukan sebab-sebab kesesatan. Yang mana sebab-sebab ini itu perbuatan dia, perbuatan si hamba. Itu merupakan pilihan dia. Seorang hamba punya pilihan melakukan sebab kesesatan atau melakukan sebab hidayah. Melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Dia punya pilihan. Tidak sebagaimana akidah Jabriyah yang meyakini hamba itu dipaksa. Jadi yang benar, hamba punya pilihan. Ketika dia memilih untuk menjalani sebab-sebab kesesatan, maka Allah hukum mereka. Maka sebabnya dari hamba, keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Karena Allah menghukum si hamba ketika dia memilih untuk menjalani jalan kesesatan. Allah Ta'ala katakan, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan tidaklah Allah itu zalim, namun merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Surat An-Nahl ayat 33. فَلَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ هَذَا وَصْفُهُ. Maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang yang sifatnya seperti itu. Yang dia menjalani jalan-jalan kesesatan. Dia menjalankan sebab-sebab kesesatan. Maka tidak layak dapat hidayah. Wa aidan la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala an yudhi'a amal al-'amilina.
Dan juga tidak layak bagi Allah dan tidak mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan amalan orang-orang yang sudah beramal soleh. Maka ketika ada orang yang dia beramal, yang mana amalan-amalan yang dia lakukan adalah sebab-sebab hidayah, Allah nggak mungkin sia-siakan. Allah akan kasih hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan, mereka mengira bahwasanya kami, itu Allah, akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh? Apakah mereka mengira mereka akan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hidup dan matinya? Sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk sangkaan mereka tersebut. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Nah, maka di sini Allah mengingkari orang yang mengira bahwasanya orang yang beramal soleh dengan beramal buruk akan sama saja. Gak mungkin demikian. Orang yang beramal soleh, dia menempuh sebab-sebab hidayah, maka akan Allah kasih hidayah. Sebaliknya orang yang beramal keburukan, yang dia menempuh jalan-jalan kesesatan, tentunya tidak sama nasibnya. Mereka akan mendapatkan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dan agar setiap jiwa bisa diganjar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Surat Al-Jathiyah ayat 22. Ya, maka orang yang mengerjakan kebaikan dapat kebaikan. Orang yang mengerjakan keburukan dapat keburukan. Orang yang beramal soleh dapat hidayah. Orang yang beramal sesat dapat kesesatan. Allah tidak zalim. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah ada orang yang dia soleh, dia sholat, dia menutup aurat, dia menuntut ilmu bahkan dia berdakwah, tapi Allah takdirkan dia sesat. Bagaimana itu? Maka jawabannya, ya mungkin orang itu dia beramal soleh, dia sholat, dia bayar zakat, dia puasa, dia menuntut ilmu, atau bahkan dia berdakwah. Kalau sampai situ, maka pasti Allah akan berikan hidayah kepada dia. Allah berikan kebahagiaan. Tapi terkadang ada orang yang dia seperti itu beramal soleh, di sisi lain dia juga beramal tidak soleh. Dia futur, dia mengamalkan kesesatan, dia mengamalkan maksiat. Dia juga menempuh jalan-jalan kesesatan. Sehingga akhirnya Allah berikan dia kesesatan. Maka sekali lagi, Allah berikan kesesatan kepada orang yang memang dia menempuh jalan-jalan kesesatan. Namun amal soleh yang dia lakukan sebelumnya, sebelum dia sesat, tentunya juga tidak akan sia-sia. Tetap akan diperhitungkan nanti di yaumul hisab. Kemudian Allah Ta'ala katakan, Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah layak kami menjadikan orang-orang yang muslimnya sejati, sama seperti orang yang mujrim, yang melakukan maksiat? Tentu tidak mungkin, tentu tidak akan sama. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kok kalian sampai bisa berprasangka demikian? Surah Al-Qalam ayat 36. Hadza jawrun yunazzihullahu anhu. Ini adalah kedustaan yang Allah sucikan dirinya dari kedustaan tersebut. Gak mungkin Allah samakan orang muslim yang muslimnya sejati dengan orang mujrim, itu gak mungkin. Kalau ada yang berprasangka demikian, maka itu adalah prasangka buruk terhadap Allah dan kedustaan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh. Apakah mungkin kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang yang rusak, yang membuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah mungkin kami jadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang fajir? Tentu jawabannya tidak mungkin. Surat Shad ayat 28. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra man 'amila salihan. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kebaikan terhadap orang-orang yang beramal soleh. Wala yujazi ahadan bighairi fi'lihi. Dan enggak mungkin Allah memberikan ganjaran, baik ganjaran baik atau buruk kepada seseorang
Padahal dia tidak melakukan sebab-sebab ganjaran itu. Gak mungkin Allah kasih pahala padahal orangnya nggak melakukan amal soleh. Gak mungkin Allah kasih hukuman, dosa, azab, padahal orangnya tidak melakukan kesesatan. Gak mungkin. Wa bighairi kasbihi, dan tanpa amalan yang dia usahakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan tidaklah kalian diberikan ganjaran kecuali atas apa yang kalian kerjakan. Surat As-Saffat ayat 39. Fal 'amalu kulluhu lil 'abdi minal khairi wasyarri. Maka amalan semuanya baik buruk itu dari hamba. Hamba yang melakukan dan dinisbatkan kepada hamba. Wal mujazatu minallahi fadlan wa adalan. Namun balasannya, ganjarannya, baik ganjaran yang berlebih, fadlan, atau ganjaran yang impas, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.